Ketika ditanya, kapan merit? Kapan lulus? Nabi Muhammad itu ngasih contoh 25 nikah. Kenapa? Lepas dari situ biasa kena bully. Kalau udah dapat jodoh, ini udah punya nih ta'arufan dah, bagus orangnya, seiman, seakidah, mengerti tentang agama. Gak usah terlalu dalam-dalam, yang penting sholat 5 waktunya dijaga. Udah cocok, jangan tunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Canai. Saya saudari mempawah dan dikenal sebagai tukang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nui Purba. Asal saya dari Singkawang, Kalimantan Barat. Idul Fitri, kata Pak Ustadz Irwansyah yang saya dengar kemarin tuh, adalah Idul Fitri adalah hari yang fitrah. Kita kembali lagi untuk memulai hari yang lebih baik ke depannya. Apa ya bagi kami ya? Idul Fitri itu kembali ke nol lagi, menjadi putih bersih kembali. Itu kalau setahu kami. Yang saya inginkan adalah banyak-banyak datang ke duit. Rendang! Karena aku suka rendang, jadi hal yang paling aku sukai ketika hari raya Idul Fitri adalah rendang, ada opor ayam, dan makanan-makanan yang bersantan. Dan lebih spesialnya bisa kumpul dengan keluarga dan keluarga-keluarga yang dirantau bisa balik ke kampung halaman yang ledak. Ketika ditanya, kapan merit? Kapan lulus? Dan kapan S1, S2, S3, S4, S5, dan sekian. Ketika tidak berduit ditagih-tagih kah? Ketika kita tidak berduit tapi di sana nunggu nagih-nagih. Dan benci. Bawa mak atau ibu tapi pengeluaran tak juta. Itu minjam ke siapa tidak tahu, itu sakitnya. Habis sholat Id, maaf-maafan, habis makan, kumpul keluarga, habis kumpul keluarga, pergi ke rumah keluarga-keluarga yang lain. Ya, seperti biasa. Habis sholat, pergi ke makam, dan setelah makam balik salam-salaman dengan keluarga, kumpul di rumahnya dan makan. Hal yang paling ditunggu, pasti puncak. Maaf-maafan kakak, yang punya utang bayar. Biasanya kalau tradisi di Singkawang sendiri ya biasanya itu berlangsung selama 3-4 hari. Tapi kalau untuk di Singkawang bagian sanak-sanaknya biasanya tuh lebaran bisa sebulan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Melayu TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri itu artinya kembali pada fitrah. Ya, bagaimana kita kembali kepada fitrah? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Gimana kesuciannya? Coba kita tilik. Bayi yang baru lahir itu tidak ada dosa. Terus segala kebutuhannya, baik pakaiannya, makanannya sudah dicukupi. Oleh karenanya ketika masuk hari raya Idul Fitri, kenapa? Mohon maaf, tradisi kita beli baju baru, lalu mempersiapkan beberapa hidangan makanan. Karena semua kita dulu sebelum, mohon maaf,
tubuh kita ini akilin balighin, nah, belum mukallaf, ketika masih anak-anak baru lahir itu makanannya dipersiapkan, pakaiannya juga dipersiapkan, itu kan baru semua itu. Sehingga terbawalah sekarang ini ke tradisi. Tapi karena kita nggak pernah bertanya, akhirnya jadi masalah. Aduh, lebaran baju baru satu ya Allah. jadi ke situ. Terpancing dengan hawa nafsu. Oleh karenanya Ramadan ini kita ingin mensucikan diri kita agar supaya kita bisa kembali lagi kepada fitrah. Coba ketika lahir, semua senang, keluarga ngumpul, datang. Ada yang bawa, kalau nggak bawa mohon maaf lah, ada kampungan terkadang kan, bawa beras, kalau saudaranya melahirkan, atau bawa sabun cuci, ada yang bawa baju, ada yang bawa uang ngasih ke sampai banyak terkadang itu kan, di kamar istri kita itu. Itu kan tradisi baik, ngumpul. Maka ketika kita dalam posisi suci karena kita berhasil mempuasakan diri kita dari sifat hawa nafsu, kita kumpul lagi dengan keluarga, pakai pakaian baru. Nah, dulu kan begitu masa bayi. Makanannya dipersiapkan, makan enak lah gitu kan. Tapi tak nyaman Pak. Terkadang kalau kita nih masih jomblo kayak gini ini, udah usia berapa kau nih? Kapan kawin? Nah, ini tak mampu. Tak ada, itu motivasi, bukan ngina, tak ada. Karena jomblo itu kalau terlalu panjang memang begitu. Makanya Nabi Muhammad itu ngasih contoh 25 nikah. Kenapa? Lepas dari situ biasa kena bully. Kalau udah dapat jodoh, ini udah punya nih ta'arufan dah, bagus orangnya, seiman, seakidah, mengerti tentang agama, gak usah terlalu dalam-dalam, yang penting sholat 5 waktunya dijaga, udah cocok, jangan tunda. Saya belum siap Pak, nantilah Pak kalau usia saya sekian, saya nanti punya rumah. Kapan? Nunggu itu. Ingat, soal jodoh ini jadi pembahasan juga jodoh, takut nanti ditanya kapan kawin. Nah, nanti insya Allah tak lama lagi jawab gitu. Kenapa? Memang janji Allah, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, itu dalam surah An-Nur ayat 32 tuh. Nikahkanlah orang yang bersendirian di antara hamba-hambamu, orang-orang yang soleh. Sampaikan kepada mereka, iyakunu fuqara'a, kalau kalian dalam keadaan fakir. Fakir ini nggak punya apa-apa. Kalau miskin ini masih punya penghasilan. Kayak tadi itu, punya penghasilan 100 duit. Kebutuhan 2 juta. Itu miskin. Itu miskin. Ini kalau fakir, kebutuhan 2 juta. Terus penghasilan tak ada sama sekali. Nah, itu fakir. Iyakunu fuqara'a. Ini kata Allah, kalau kalian dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kekayaan dengan keutamaannya, dengan karunia-Nya, dengan keafdolannya. Kalau kita nikah, wallahu wasi'un alim. Nah, ditutup ayat itu, Allah maha luas ilmunya. Jawab begitu, tak lama lagi. Ini takut. Kenapa? Terlalu ideal. Saya pengen ini semua. Saya pun sama. Dulu waktu kuliah, saya kalau habis kuliah nih begini. Jadi, tak ada. Nah, setelah kita beristri, kan sama-sama mikir. Istri mikir, kita mikir. Nah, kita musyawarah. Ini kalau udah umatku, kata Rasul, musyawarah, kami berikan kekuatan. Maka letak kekuatan umat Rasulullah itu ada pada musyawarah mufakat. Letak para
Nabi dan Rasul, kekuatannya ada pada mukjizat. Kita bukan Nabi dan Rasul. Nah, gimana caranya? Musyawarah yang klop tuh kalau kita punya pasangan. Nah, begitu. Jawab begitu nanti oleh keluarga. Nih. Makan boleh, salam-salaman. Itu yang penting, memaafkan. Apa sebab? Ada sahabat bertanya begini. Akhbirni ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah. Apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Kata Nabi, penting banget kah? Iya ya Rasul. Lalu apa? Jawaban Nabi pertama, anta budallah wala tusyrik bi syai'an. Sembah Allah, jangan syarikati dengan yang lainnya. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Nah, ini sembah kepada Allah, jangan syarikati, dirikan salat, tunaikan zakat. Yang keempat apa? Wasilatur rahim. Hubungkan kasih sayang di antara kalian. Nah, di sini. Maka kenapa ada halal bihalal? Apa halal bihalal itu? Ridho meridokan, halal menghalalkan. Apa sebab? Karena kita manusia ini nggak lepas dari salah. Makanya tanda yang bertakwa itu, orang yang bertakwa yang ketiga kan memaafkan kesalahan manusia. Momen Idul Fitri ini, yuk kumpul lagi bersama keluarga. Makanya kenapa kita datang ke keluarga yang paling tua? Kalau masih ada ayah, ada ibu, kita kumpul. Kalau ada kakek, kita kumpul semua. Karena dulu pernah kita ini menyatu. Tapi karena kepentingan politik, apalagi kayak kemarin kepentingan politik, beda partai lah, apalagi beda calon presiden, panjang tuh sampai sekarang. Ada di grup saya, tak selesai. Kita selesaikan. Kapan? Di Idul Fitri, di hari Lebaran. Kita saling memaafkan. Apa sebab? Tadi mau masuk surga. Janji Allah juga diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijanjikan masuk surga seluas langit dan bumi. Terus gimana? Salah satu tanda orang bertakwa memaafkan kesalahan manusia. Hubungkan kasih sayang di antara kita sesama kita. Agar supaya apa? Tujuan dari tadi puasa la'allakum tattaqun itu terwujud dalam kehidupan sosial kita. Jangan pula dengan Allah baik, dengan manusia cuek. Enggak begitu. Itu perilaku iblis. Tahu perilaku iblis? Iblis itu dengan Allah, dia tunduk katanya. Tapi kalau perintah Allah suruh sujud sama Adam, ntar lo nih, bukan apa ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia. Aku dari api, dia dari tanah. Jangan sampai ada begitu. Kita ngelebaran nih, jangan sampai ada enak gak ngumpul di rumah kau, kerjaan kau tak jelas. Saya sih alhamdulillah. Ini mental iblis begini ini. Hilangkan di momen hari raya Idul Fitri. Gimana? Ingat, waktu kita dulu dalam keadaan lahir nggak punya apa-apa, tak punya daya dan upaya, tapi orang sekitar kita memberikan kita pakaian, memberikan kita makanan, minuman, akhirnya kita tumbuh menjadi dewasa. Apa artinya? Tanpa orang lain kita nggak bisa apa-apa. Nggak, jangan pernah lihat, status saya sekarang kan S3, kau kan baru S1. Ini mental iblis nih. Hati-hati. Hati-hati. Ya, bukan mengatakan kau iblis, bukan. Mentalnya merasa lebih baik ditimbang orang karena melihat status. Maka Idul Fitri, yuk kembali pada fitrah. Anggap kita seperti bayi semua, yuk ngumpul. Waktu kita jadi bayi, coba lihat anak-anak. Coba lihat anak-anak, kawan-kawan. Anak kecil tuh, yang usianya 2 tahun, 3 tahun tuh. Mereka kelahi gara-gara memperebutkan mainan. 2 jam kemudian habis mereka kelahi itu, mereka saling mendatangi, main lagi.
meskipun nangis tadi. Nah, kita sekarang, ya Allah, hanya gara-gara pilpres kemarin. Ada mau teguran sampai sekarang. Ngapa? Lain pilihan. Dia itu anu boy gitu, kita lain. Kalau udah begitu, nggak terjadi nanti Idul Fitri itu. Nggak terjadi kelapangan dada, nyaman. Kan kita maunya itu, mohon maaf, pulang kampung. Kita pulang kampung akhirat itu menyembah kepada Allah 5 kali sehari semalam. Itu pulang kita kan, pulang kampung kepada Allah. Lalu kalau kita pulang kampung sesama manusia ini, datangi keluarga kita. Kalau dia lebih tua, meskipun mohon maaf statusnya sosialnya di bawah kita, datangi. Ataupun mungkin dia lebih muda, tapi karena dia malu nak datang ke rumah kita, kita datang. Mumpung istilahnya hayat di kandung badan. Kapan lagi? Ingat, ini pesan nih, pepatah bilang, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bukan nama Ustadz Baihaqi, bukan. Itu hanya nama pemberian. Rumusnya perbuatan menunjukkan nama. Kalau perbuatan kita semasa hidup ini baik dengan orang, nama kita baik. Kalau perbuatan kita jahat, jelek dengan orang, nanti mati jelek. Coba sebut Fir'aun, pasti mindset kita jahat tuh gitu dia. Coba sebut Ibrahim, itu orang soleh. Coba sebut Ali bin Abi Thalib, orang hebat. Kenapa? Ketika dia masa hidup dulu berbuat kebaikan, nama dia baik. Kita nih nak ninggalkan nama baik apa nama buruk, tergantung perbuatan kita. Kita udah dilatih di Ramadan, Idul Fitri tak mempan. Ngapa boy? Tak silaturahmi ke situ. Masih sakit hati saya. Alah. Belum selesai rupanya. Makanya wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia itu ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan momentum hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, tahun 2024 Masehinya, kita bisa lebih dewasa, menjadi pribadi yang tadi bisa mampu menahan amarah, mampu berbagi, lalu mampu memberikan maaf. Kalaupun salah, minta ampun kepada Allah, berjanji tak akan mengulangi lagi kesalahan. Maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang hebat. Tak duli istilah orang itu, yang penting jalan kita lempeng mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengamalkan apa yang kita pelajari, meskipun sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau kita amalkan akan menjadi faedah yang luar biasa, manfaat yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap yang kurang berkenan. Sudi kiranya dibukakan pintu kemaafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.